Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 22 Januari 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang kedua. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan menjadi murid Yesus adalah suatu tuntutan dan tuntunan yang harus dimiliki setiap murid yang mengikutinya. Dalam warta Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang memilih para murid. Tujuan Yesus memilih ke-12 muridnya pertama-tama bukan untuk menggantikan perannya, tetapi untuk menjadi saksi. Para murid yang dipanggil oleh Yesus yang dikehendakinya untuk menyertai dia dan memberitakan Injil. 12 murid yang dipilih oleh Yesus mewakili ke-12 suku Israel. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memanggil yang dikehendakinya dengan memisahkan mereka yang dikehendaki dari keramaian. Nah, Yesus memilih yang dikehendakinya supaya mengerjakan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Salah satunya adalah memberi kesaksian dan mengusir setan. Untuk bisa sampai pada hal itu, para murid dituntut harus punya kuasa. Kuasa yang didapatkan adalah harus tinggal di dalam Dia. Yesus memberikan kuasa yang sama saat dirinya mengusir roh jahat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan bahwa yang dipilih Yesus untuk menjadi pengikutnya adalah bukan orang-orang yang hebat, tetapi mereka yang dipilih adalah pribadi yang sederhana. Ada yang berprofesi sebagai nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang biasa dari kalangan menengah ke bawah. Dan tentu saja sering dilupakan bahwa Yesus memanggil mereka karena suatu anugerah atau rahmat cuma-cuma dari Allah. Maka dari sini, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu belajar dari para murid bahwa panggilan yang kita terima dan jalani saat ini, entah apapun itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Hal ini bukan karena kekuatan atau kehebatan yang kita miliki sehingga kita bisa seperti sekarang ini, tetapi karena kasih Allah. Yang dituntut dari kita oleh Tuhan ialah untuk menghargai, mensyukuri, dan menghidupi setiap rahmat panggilan yang kita miliki dan terima dari Tuhan. Nah, bagaimana kita mewujudkan itu semua dalam hidup kita? Tentu tidak hanya dengan kata-kata saja atau dengan puji-pujian, melainkan dalam karya-karya serta hidup kita sendiri. Dalam waktu yang bersamaan, kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi warta kabar sukacitanya. Dalam hal ini, pewartaan yang paling sederhana dan mulia adalah melalui tindakan kita sehari-hari. Dengan kata lain, bersaksi melalui tindakan. Jadi, sebagai pengikut-pengikutnya kita saat ini pun diajak oleh Tuhan untuk bertindak dan bertutur kata sesuai dengan ajaran iman kita, sesuai dengan apa yang menjadi tugas kewajiban kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut-pengikutnya. Saudara-saudari yang terkasih,
Apakah menjalani itu semua gampang? Tidak juga. Hanya kalau kita bersemangat pengabdian sebagai seorang hamba, baru kita bisa menjalani dan mengabdi pada kehendak Tuhan. Tanpa itu, semua rasanya mustahil. Maka marilah kita sebagai murid-murid Tuhan zaman ini berusaha dan berjuang demi namanya untuk bersaksi dan mewartakan kabar sukacita keselamatan yang datang dari Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur atas panggilan-Mu sehingga sekarang aku bisa seperti ini. Namun aku juga mohon ampun atas kelalaianku karena kurang menghayati secara nyata untuk bersaksi tentang Engkau dan mewartakan karya keselamatan-Mu. Bantulah aku senantiasa dengan kuat kuasa-Mu, sehingga aku mampu melaksanakan apa yang menjadi panggilan-Mu terhadap aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.